Entah ini di luar nalar manusia makanya, di luar nalar manusia. Itu Idah dan di Arab itu tidak hamil sama sekali. Ternyata sama Mas Budi, si Idah dibikin hamil. Padahal pada saat waktu mau berangkat ke Arab itu kan sudah diperiksa tidak hamil sama sekali. Makanya dia bisa dipekerjakan dan tekan kontrak. Bambang awas, langsung dibarangin itu tasbihnya. Tasbih berantakan, si makhluk jenglot itu jatuh dari atas bak, ngewujud, makhluknya ngewujud, dan semua orang lihat ngewujud itu badannya belah dua. Yang lain-lainnya itu jangan pada boleh ngedeket karena ini katanya makhluk masih aktif. Itu setiap malam namanya serangan goib, jedar di atas genteng itu udah kayak petasan aja. Udah kayak petasan, kiriman-kiriman banyak sekali. Bang, siap nggak? Siap apa nih? Ini kayaknya dukun sudah merajalela. Ini dukun sudah bener-bener ngajakin bendera perang. Orang yang dipercaya ternyata malah mengirim santet. Ajian ilmu hitam yang mengerikan dikirimkan agar korban menderita. Teror-teror dilancarkan hampir setiap hari untuk menghilangkan jejak keburukannya. Kisah menghalau santet ini harus dilalui oleh Mas Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM, Sobat Malam Mencekam dimanapun Sobat berada. Kembali hari ini Mang Ai dan tim hadir untuk mengantarkan kisah nyata yang terbaru. Yang ini kisahnya tentang TKI ya, atau Betul, TKW makanya, ya. TKW. Jadi wanita yang bekerja di luar negeri. Betul. Nah Sobat Malam Mencekam jangan skip videonya ya. Di depan kita narsumnya namanya Mas Bambang. Ini Mas Halo, Bambang kali kedua ya. 2 kali makanya. Videonya yang ini nih, yang di atas. Di situ mengenai duit pokoknya. Iya, Tentang makanya. duit. Ada sedikit pertanyaan Mas Bambang di video yang sebelumnya. Iya Bang E. Banyak yang bertanya ke saya, ini gimana dong pengen ketemu Mas Budi. Saya bingung kan, sedangkan Mas Budi itu bukan komersil. Iya betul. Jadi menolong orang itu khusus teman-teman terdekat ya. Iya betul. Saya sudah sampaikan ke subscriber, tapi tetap ingin bertemu. Katanya Mas Budi mau hadir di Malam Mencekam. Iya, tadi saya juga sudah konfirmasi beliau. Kebetulan dia juga sebenarnya sih siap untuk hadir di sini di Malam Mencekam. Cuma kebetulan beliau sedang ada kesibukan lain. Mungkin di lain waktu bisa hadir di sini, Mai. Oke. Bersama kita semua. Ya, nah Sobat Malam Mencekam silakan tunggu kehadiran Mas Budi ya. Nanti di sana ada penjelasan dari Mas Budi. Insya Allah. Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Bambang, aktivitas apa sekarang? Aktivitas masih seperti biasa, Mai. Freelance di Cirebon sajalah. Ya nyari nafkah sedapatnya. Insya Allah mah rezeki sih sudah diatur sama yang kuasa, Mai. Nggak buka counter HP lagi nih? Masih trauma, Mai. Masih trauma sedikit ya? Trauma, betul, masih sedikit trauma. Banyak sekali kerugian pada waktu itu. Jadi mending usaha yang lain dulu ya. Iya, lagi coba beranjak ke usaha yang lainnya lah. Oke, jangan skip videonya sampai akhir ya supaya nggak gagal paham. Malam Mencekam semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Bambang. Jadi begini Mang E, ini pada tahun 2013 saya itu kan dulu pernah di video sebelumnya kan saya sudah pernah bercerita Mang E, kalau saya sedikit sudah pernah belajar ilmu kanuragan, udah pernah lelakon juga, ya sedikit ya saya punya kebisaan lah istilahnya. Kalau dibandingkan guru saya sih ya jauh berbeda lah tingkatannya, tapi ya saya sedikit sudah punya bekal. Pada saat itu tahun 2013 itu suaminya Idah itu si Kang Dede itu datang ke Cirebon setelah nikah dengan si Idah. Idah ini siapa? Idah ini istrinya Kang Dede tapi orang Kerawang. Orang Kerawang. Ini yang menjadi TKI. Yang menjadi TKI, yang menjadi TKW di Arab. Ini yang saya sebutkan semua saya saya samarkan semua biar tidak terlalu Privasi ya? Privasi lah istilahnya.
Si Dede ini suami keduanya si Ida. Suami keduanya Ida. Nah, setelah si Ida dan Dede ini menikah, si Ida itu berangkat lagi ke Arab untuk jadi TKW lagi. Nah, sebelumnya berangkat ke Arab juga, si Ida itu sebelumnya sudah pernah bekerja di Arab itu selama kurang lebih katanya sih 10 tahunan lah, dan sudah banyak terkumpul pundi-pundi rupiah untuk katanya sih mau diberikan rumah, diberikan tanah untuk dibangun rumah saat dia nanti setelah pulang dari Arab makanya. Tetapi menurut si Dede itu uang yang dikirimkan si Ida setiap tahunnya yang sebelum nikah sama si Dede itu selalu dikirimkan ke pamannya. Pamannya Ida yang ada di Kerawang. Namanya Tolib lah makanya. Nah, setelah dikirimkan selama hasil kerja itu, kan si Dede akhirnya bertanya, ini uang kamu yang selama kerja ini yang sebelum nikah sama saya ada di mana? Si Ida bilang, semua hasil kerja saya, uang saya titipkan di paman, itu untuk nanti setelah kontrak saya yang 2 tahun yang di Arab ini mau dibangunkan rumah, dibelikan tanah, jadi sekiranya pulang dari Arab tersebut dia mau udah punya rumah sendiri. Kecurigaan si Dede makanya mau menanyakan sudah berapa banyak uang yang dikirimkan selama dia kerja di Arab yang sebelum nikah sama si Dede itu. Di total kata si Ida berbicara sama si Dede kurang lebih hampir sekitar 200 jutaan lebih. Si Dede nanya sama si Ida, itu sudah diberikan apa saja? Apakah sudah diberikan tanah? Apakah sudah diinvestasikan untuk bahan bangunan, untuk ngebangun rumah tersebut? Memang si Ida tidak selalu mengecek uang tersebut sudah diberikan apa, untuk sudah beri bahan bangunan atau apa, tidak. Akhirnya si Dede ini sedikit kritis. Akhirnya pulanglah si Dede itu ke Kerawang makanya. Kan pada waktu itu si Dede ada di kota Cirebon juga. Akhirnya si Dede pulang ke Kerawang waktu itu di desa tempatnya si paman Tolib itu. Si Dede menanyakan sama si pamannya Ida itu, si Tolib, uangnya si Ida selama kerja di Arab itu selama 10 tahun kemana? Kata Ida mau dibelikan tanah dan mau dibangunkan rumah. Pamannya saking paniknya bilang uang itu ada. Tapi tidak bisa menunjukkan uang tersebut memang ada, misalkan kayak di tabungan atau kayak di rekening bank atau disimpan sudah diberikan sebidang tanah walaupun belum dibangun apa, tidak bisa menunjukkan sama sekali. Dari situ si Dede mulai curiga, laporanlah si Dede sama si Ida. Dah, ini paman kamu itu si Tolib, saya penanyakan uang kamu tapi kok tidak ada. Dia tidak bisa menunjukkan apa-apa. Di rekening pun dia tidak menunjukkan, ataupun diberikan sebidang tanah pun dia tidak bisa menunjukkan surat tanahnya, ataupun diberikan bahan bangunan pun tidak ada bahan bangunannya. Dari situ baru si Ida kepikiran, kontaklah Ida dari Arab ke pamannya itu. Paman, uang saya sebenarnya kemana yang selama ini saya kirimkan? Selama saya bekerja di Arab ini, kan saya sudah kasih kepercayaan ke paman untuk diberikan sebidang tanah dan untuk dibangunkan rumah. Dari situ pamannya katanya nggak bisa jawab juga makanya. Semenjak itu, si Ida itu di Arabnya sering ngeluh sakit-sakitan. Yang sakit badan lah, yang pusing, yang apa. Ya dipikir mungkin masih sakit normal. Si Ida juga kan tidak putus komunikasi sama si Dede itu yang suaminya. Mas Dede, ini saya gak enak badan. Akhirnya ya suruh periksa ke dokter apa. Dia dikasih obat, tapi sakitnya juga gak kunjung sembuh Bang katanya. Sudah dikasih obat, dikasih apa, tidak kunjung sembuh, tidak kunjung ya sehat lah.
curiga si Dede itu. Si Dede itu kan sepupuan dengan Mas Budi Mang Akhirnya bercerita si Dede ke Mas Budi. Mas Budi, ini istri saya kenapa ya? Kok di Arab sakit-sakitan? Sudah berobat ke dokter sama majikannya, sudah dikasih obat, tidak kunjung sembuh juga. Diterawang lah sama Mas Budi Mang Kebetulan saya pun ada di situ ya. Sering kita kan tiap malam juga suka kumpulan lah di tempatnya Mas Budi. Mas Budi bilang, sebentar saya lihat dulu. Begitu dilihat, alhasil Mas Budi bilang sama si Dede, ini istri kamu ada yang ngerjain. Sakitnya tidak wajar. Maksudnya tidak wajar gimana? Bukan penyakit medis yang diderita sama istri kamu. Coba tanyain, telepon sekarang. Pada waktu itu Mang saya kebetulan pun lagi ada di situ. Perutnya ngerasa sakit nggak? Ditelepon si Ida itu sama Dede pada saat itu. Dah, perut kamu apa yang dirasakan saat ini? Sakit seperti ditusuk-tusuk. Si Dede bilang sama Mas Budi, Mas, si Ida perutnya kayak ditusuk-tusuk. Tuh bener kan? Kan saya sudah bilang ini sakitnya tidak wajar. Terus apa lagi yang dirasain? Kepala sakit semua. Terus ya udah akhirnya Mas Budi sedemikian mau mengobatin secara jarak jauh Mang Metode pengobatan jarak jauh waktu itu. Mas Budi ada di Cirebon, si Ida ada di Arab. Akhirnya Mas Budi berzikir dengan lafaz Allah lah istilahnya, dengan syahadat, dengan sholawat, agak berkurang sakitnya. Dan kejadiannya tidak malam itu aja Mang Malam berikutnya seperti itu lagi. Malam berikutnya seperti itu lagi. Si Dede punya kecurigaan nih. Kenapa kok si Ida selalu sakit ini tidak normal? Akhirnya berkonsultasi lah si Dede itu sama Mas Budi. Mas, ini sebenarnya istri saya siapa yang membuat sakit ini? Mas Budi tidak mau bercerita si A, si B, si C karena takut dikira nantinya suzon. Istilahnya kan tidak mau menuduh orang lah. Istilahnya ya Mas Budi bilang ini ada yang buat sakitnya bukan sakit wajar, bukan sakit medis. Ada yang buat, cuma saya maaf tidak bisa menyebutkan namanya. Tapi ciri-cirinya ini masih kerabat dekat. Dari situ si Dede punya kecurigaan. Mas Budi, ciri-cirinya orangnya seperti ini bukan? Ya pokoknya masih keluarga dekat. Nah akhirnya saking marahnya si Dede terhadap si pamannya tersebut, si Dede itu tanpa kompromi langsung telepon pamannya Mang Paman Tolib, maaf, tolonglah jangan bikin istri saya susah. Istri saya sini sedang di negara orang. Jangan bikin istri saya sakit. Telepon malam itu Mang Paman Tolib seolah-olah menjawabnya, kebetulan pada saat telepon saya menyaksikan ya, kebetulan saya juga ada di situ. Si pamannya itu, Paman Tolibnya jawabnya seolah-olah, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak pernah membuat keponakan saya sakit, selalu jawabnya kayak gitu. Tapi kecurigaan si Dede ini makin kenceng terhadap si Tolib itu. Dan akhirnya si Ida itu coba izin minta ke majikannya untuk pulang ke Indonesia. Pada waktu itu kan kontrak 2 tahun. Masih baru menjalani itu masa kerja 6 bulan. Kan tidak boleh pulang. Karena kan terikat kontrak. Cuma kan si Ida itu di sana sudah merasa kayak sudah tidak sanggup. Kayak badan lemas, sakitnya terus berulang-ulang setiap hari. Dan terasanya itu katanya sakitnya setelah maghrib sampai ke malam baru terasa sakit. Keluhannya setiap malam selalu begitu. Akhirnya si Dede minta tolong sama Mas Budi. Mas Budi ini tolong bantulah si Ida untuk bisa pulang ke Indonesia, gimana caranya. Sebab kan terikat kontrak. Kontraknya itu kan 2 tahun, ini baru menjalani 6 bulan. Tidak boleh pulang sama majikannya. Kalau misalkan pulang itu nanti akan kena penalti, denda. Harus membayar biaya untuk denda tersebut. Akhirnya dari situ
Mas Budi berpikir, yang kira-kira bisa menggugurkan supaya Ida pulang apa? Kan karena Mas Budi tidak tahu peraturan-peraturan mengenai pada waktu itu untuk kerja di Arab seperti itu. Nah, si Dede kontak ke Ida, nanyain, yang kira-kira bisa buat kamu pulang apa? Kehamilan. Kalau hamil itu katanya di sana itu tidak boleh bekerja, kontraknya bisa dibatalkan atau digugurkan, dan si TKW itu bisa dipulangkan ke Indonesia. Nah, si Dede akhirnya bicara sama Mas Budi, Mas Budi, yang bisa membatalkan kontrak, yang bisa bikin Ida pulang ke Indonesia itu andai Ida hamil. Tapi kan Ida nggak hamil, sama saya aja nikah baru 1 bulan, terus dia berangkat ke Arab. Terus Mas Budi bilang, ya udah tenang dek, insya Allah si Ida bisa pulang ke Indonesia. Akhirnya Budi lakukan ya zikir, ya dengan kebisaan dia, dengan ilmu yang dia punya. Entah ini di luar nalar manusia, makanya di luar nalar manusia. Itu Ida dan di Arab itu tidak hamil sama sekali. Ternyata sama Mas Budi, si Ida dibikin hamil. Di perutnya itu ada bayinya. Akhirnya minta diperiksakan ke dokter, si Ida ke majikannya di USG di sana. Ternyata benar si Ida hamil. Padahal pada saat waktu mau berangkat ke Arab itu kan sudah diperiksa tidak hamil sama sekali. Makanya dia bisa dipekerjakan dan tekan kontrak. Sama Mas Budi dibuat hamil. Jadi setelah si Ida dinyatakan positif hamil, majikannya laporan ke agen, membatalkan kontrak kerjanya si Ida. Akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Pada waktu itu saya, Dede, Mas Budi jemput ke Jakarta, ke airport. Tapi waktu itu pulangnya tidak ke Kerawang untuk menemui Paman Tholib. Karena keluhannya si Ida sakit-sakitan, karena keluhan Ida seperti ada yang penyakit di guna-guna, akhirnya dari Jakarta langsunglah dibawa ke Cirebon. Untuk dilihat penyakitnya itu, yang penyakit tidak wajar itu ternyata dideteksi sama Mas Budi, si Ida itu disantet dan diteluh. Badan dibuat lemas. Gairah hidup juga sudah tidak ada. Sampai di Indonesia kehamilannya memang nggak ada ya? Begitu sampai di Indonesia itu si Ida tidak hamil sama sekali. Hanya buatan Mas Budi. Hanya buatan. Saya juga nggak paham itu seperti apa, di luar nalar manusia makanya. Di luar nalar. Sampai ke Indonesia ya si Ida tidak hamil sama sekali. Sampai dicek juga di USG di sini, di dokter kandungan di Cirebon. Itu si Ida tidak hamil sama sekali. Tidak ada kandungan apa-apa. Memang itu sengaja dibuat sama Mas Budi untuk agar si Ida bisa dipulangkan ke Indonesia dengan dibatalkan kontrak kerjanya. Setelah dideteksi sama Mas Budi, memang Ida itu dibuat soalnya disantet dan diteluh. Malam itu saya siaga sama Mas Budi sama Dede, suaminya Ida itu. Dan akhirnya mungkin si pamannya mungkin dengar si Ida sudah pulang ke Indonesia, makin menjadi makin menjadi dengan menyewa mungkin paranormal di daerah sana ya Kebetulan tepatnya daerah kampungnya si Ida itu dengan pamannya itu di daerah. Katanya di daerah sana itu terkenal banyak orang-orang ya pinternya lah, macam-macam kayak dukun atau ya dukun-dukun ilmu hitam gitu lah, yang santet teluhnya sangat terkenal. Konon ceritanya di daerah itu. Mungkin pamannya si Ida itu, si Tholib itu, setelah mendengar Ida sudah pulang ke Indonesia, sudah mendengar Ida ada di Cirebon, makin menjadi kiriman makin banyak Setiap malam itu di rumahnya, kan kebetulan kan si Ida dan si Dede itu kan sedang tertirah di rumahnya Mas Budi. Kebetulan lagi tertirah ya karena dalam masa pengobatan. Jadi
rumahnya Mas Budi. Itu setiap malam namanya serangan goib. Jedar di atas genteng itu udah kayak petasan aja. Udah kayak petasan. Kiriman-kiriman banyak sekali. Akhirnya sayalah yang diterjunin pada waktu itu. Mas Budi bicara, "Bang, siap nggak?" "Siap apa nih?" "Ini kayaknya dukun sudah merajalela. Ini dukun sudah bener-bener ngajakin bendera perang." "Bendera perang gimana?" "Udah keterlaluan. Udah banyak nyerang si Ida." Ya udah, pas kebetulan kan saya waktu itu kan sudah pernah belajar kebatinan juga makanya sama Mas Budi, ya sedikitnya saya udah bisa lah. Mas Budi mau menyuruh saya itu untuk di depan. Sekalian ngetes lah sudah masuk nggak ke ilmuannya gitu pada waktu itu. Saya disuruh di depan makanya. Suruh di depan ngadepin dukun itu. Pada waktu itu untuk ngadepin itu kan yang datang kan jati diri makanya. Jati diri itu kayak apa ya? Kayak bayangan tapi berwujud. Saya juga ngelihatnya aneh pada waktu. Malam, tepatnya waktu itu malam Jumat, di halaman rumah Mas Budi. Kebetulan di belakang rumahnya itu kan seperti kayak ada kolam tapi ada halamannya, ya cukup luas lah di situ. Serangan datang, saya pun menghadapinya. Waktu itu saya duduk di sajadah, digelar di sajadah, saya duduk sila sambil pegang tasbih waktu itu. Sama Mas Budi disuruh baca rapalan yang dia kasih, ya tidak lepas dari syahadat sama sholawat lah rapalannya. Untuk ngadepin ilmu-ilmu hitam seperti itu, akhirnya saya coba hadepin ilmu itu dengan duduk di sajadah. Memang pada waktu itu kayak jati diri datang Mae. Seperti bayangan tapi nyata, dan itu dilihat semua orang. Ya saya pun juga melihat, Mas Budi pun melihat, si Dede pun melihat, si Ida pun melihat, termasuk istri saya juga melihat. Jadi kayak bayangan hitam datang, mukul, begitu dipukul, kayak bayangan termukul tapi memang kena ke sayanya Bang. Sampai saya jatuh, emang bener saya ngerasain kena pukulan. Kayak seolah kena dipukul. Kayak rogos, kayak ilmu apa ya kayaknya. Kayak rogos gitu, kayak bener-bener saya dipukul. Begitu dipukul, Mas Budi bilang, "Ayo bangun Bang, hajar lagi." Begitu mau dilawan lagi, kabur, hilang si jati diri si dukun tersebut. Selesai malam itu, ditutup. Sudah tidak ada penyerangan lagi. Si Ida pun diobatin lagi sama Mas Budi. Semua badannya ditotok untuk pagar diri lah, supaya memang kan yang ditujunya mungkin ke Ida lah. Malam itu masih sudah aman lah, tidak ada serangan-serangan lagi. Malam berikutnya seperti itu lagi. Sampai beberapa kali malam itu saya tiap malam berantem sama dukun yang tidak kelihatan tuh berapa kali. Tapi yang anehnya pada waktu pas dia nendang saya makanya, pas malam berikutnya kan saya berantem lagi karena kan ada serangan-serangan lagi. Kayak serangan dari santet telu itu kan jalan lagi. Saya disuruh menghadapin lagi makanya sama Mas Budi. Serang lagi Bang, saya bilang saya takut, saya gak berani tak gituin kan. Karena kan saya baru belajar, belum terlalu ya tingkatan keilmuan masih ya kalau dibandingkan sama dukun ya jauh lah, ibaratnya saya masih baru belajar, baru tingkat berapa pada waktu itu. Mas Budi bilang, "Udah gak usah takut, hajar, kamu punya Allah. Dia pakai ilmu hitam, kita ilmu putih. Gak usah takut, lillahi ta'ala. Hidup mati Allah yang tentuin. Tolonglah ngelihat sepupu saya ini. Ini yang lagi ditolong bukan orang lain, ini sepupu saya." Dari situ saya juga kan bingung. Di sisi lain Mas Budi guru spiritual saya, di sisi lain ini yang ditolongnya juga
sepupunya dia. Ya udahlah, bismillahirrahmanirrahim Mang. Akhirnya pada malam itu saya berantem lagi Mang. Mas Budi bilang hati-hati ini. Ini serangan waktu itu di malam Jumat Kliwon Mang. Malam Jumat Kliwon ini serangannya begitu dahsyat. Kamu fisik dengan mentalnya disiapkan. Ini bakal serangannya lebih kencang dari kemarin. Siap. Jangan takut mati Bang. Sampai saya bilang, emang bos ini sampai bisa mati juga? Ya lillahi ta'ala aja pokoknya, kalau mati apa itu urusan yang kuasa. Dari situ kan saya agak bingung Mang. Waduh ini gimana nih urusannya. Sampai bawa-bawa nyawa gitu kan. Udah gak usah takut, ada saya di belakang kamu. Tekad yakin akhirnya. Tepatnya waktu itu sekitar jam 11 malam. Serangan datang bertubi-tubi. Kalau kata Budi dia menggunakan ilmu Sabto Darmo. Ilmu yang dianutnya itu Sabto Darmo. Hati-hati, ini ilmu bener-bener istilahnya kelasnya bukan kelas rendahan. Saya udah dikasih tahu pas begitu datang. Ya kita kayak berantem saja, kayak berantem. Tapi yang dihadapinya itu berantemnya pakai kayak bayangan. Tapi pada saat dia mukul selalu kena. Itu kurang lebih saya bertarung sama dukun yang pakai ilmu Sabto Darmo itu. Hampir kurang lebih sekitar setengah jaman. Kayak berantem biasa aja berantem. Berantem biasa pakai kayak kekuatan tenaga dalam. Begitu dia mukul saya kena, saya mukul dia kena. Akhirnya pas saya didampingi sama Mas Budi. Pas pukulan terakhir itu pas didampingi Mas Budi. Si dukun itu kayak kena luka. Kena luka, jatuh, akhirnya lari ke atas. Lari ke atas dikejar sama saya sama Mas Budi, dikejar tuh, naik ke tangga. Itu kayak orang bayangan, naik, dikejar, ke atas, dikejar semua. Pada ikut lari ke atas. Begitu dikejar lari ke atas, hilang di atas, adanya di bawah lagi. Kayak aneh lah pokoknya. Di atas gak ada, taunya ada di bawah, kejar lagi ke bawah. Begitu dikejar di bawah, saya ngelihat sosok dukun tersebut duduk di depan yang tempat saya duduk itu makanya. Duduk itu melihat si dukun itu duduk sila sambil mungkin baca-bacaan mantranya dia. Saya juga gak tahu apa itu makhluknya. Sosok makhluk yang datang itu makhluk begitu datang matanya merah kecil. Mas Budi bilang pada itu, Bang hati-hati. Dia pakai jenglot. Itu sosok makhluk kecil, matanya merah, itu pindah-pindah. Mencok ke sini, mencok ke sini, mencok ke sini, mencok ke sini. Dan saya pun kena pukulan berapa kali. Tapi si dukun itu tetap duduk sila sambil baca, mungkin mantranya dia lah. Mungkin mantranya dia. Saya kena pukulan sama makhluk itu sampai saya kecakar. Itu kan kukunya panjang-panjang, Mang. Itu Mas Budi langsung sigap, Mang. Pada waktu itu kan Mas Budi lagi masih pegang tasbih ya, diwirid. Bambang awas, langsung dibarangin itu tasbihnya. Begitu kena tasbih, langsung mentek ke atas, jatuh, bat. Tasbih berantakan, si makhluk jenglot itu jatuh dari atas, bak. Ngewujud, makhluknya ngewujud. Dan semua orang lihat, ngewujud itu badannya belah dua. Badannya belah dua dan begitu badannya belah dua masih nyala, matanya itu masih merah tajam. Terus sama Mas Budi, jangan terlalu deket-deket. Yang lain-lainnya itu jangan pada boleh ngedeket karena ini katanya makhluk masih aktif. Takut bisa menyerang kembali ya, masih aktif. Nah makhluk tersebut dipegang sama Mas Budi, terus mungkin dikunci lah sama Mas Budi. Begitu dikunci, diambil itu badannya belah dua, dikasih betadin
sama dikasih pasir, terus dibungkus kain putih mangai si makhluk tersebut. Nah setelah makhluk tersebut kena, si dukun yang tadinya ada di depan saya itu tiba-tiba hilang. Mungkin sudah kembali ya ke tempatnya dia kali ya, hilang karena makhluknya sudah kena. Keesokan harinya si jenglot itu begitu dibuka badannya sudah nyambung lagi rata Mang. Tidak ada patahan, tidak ada apa. Ya ditanya sama Mas Budi ya mungkin lewat bahasa batin ya, bahasa ilmu lah, keilmuan. Kamu ini asalnya dari mana? Saya dari Karawang, tepatnya si makhluk suruhan ini. Kamu siapa namanya? Ditanya sama Mas Budi itu. Nama saya Kerandubaya. Nah si makhluk itu namanya Kerandubaya Mang. Makhluk si jenglot itunya, siapa yang nyuruh? Gak mau jawab si makhluk tersebut. Cuma dia ngasih, saya disuruh dari Kerawang Rengas Dengklok. Nah kebetulan yang di Kerawang kan tempat desanya si Ida sama si Dede. Nah dari situ kecurigaannya makin kuat, si Dede sama si Ida. Keesokan harinya pulanglah si Dede sama si Ida karena mungkin sudah dapat ya clue ya dari Budi kalau makhluk tersebut suruhan dari. Pulang si Dede sama si Ida ke Kerawang, temuin si pamannya si Tholib. Ceritaan si Dede sama si Ida setelah bertemu sama pamannya Tholib, akhirnya ditanyakan, mau menanyakan uang hasil kerja saya yang selama 10 tahun itu jadi TKW di Arab itu kemana. Pamannya pun pada waktu itu masih ceritaan si Dede sama si Ida masih menutupi. Didesak akhirnya terbuka, baru mengakui pamannya. Katanya dipakai untuk foya-foya, dipakai untuk kepentingan pribadi dia, dipakai ada juga sedikit beresin rumahnya, renovasi rumahnya dia. Ternyata uang yang dikumpulkan sama si Ida itu selama kerja di Arab itu habis dipakai pamannya. Dari situ si Ida kan marah ke pamannya. Saya tidak mau tahu, minta digantikan. Kurang lebih katanya sekitaran 200 jutaan lebih lah hasil uang kerja itu. Minta diganti ke pamannya. Pamannya gak terima Si Ida minta diganti itu tuh. Kamu dari kecil, katanya cerita, kamu dari kecil saya ngurus apa segala macam, urusan uang aja gini-gini. Ya Ida merasa mungkin ini hasil keringat saya ya selama kerja. Dititipkan yang awalnya mau diberikan tanah dan dibangun rumah, malah duitnya habis dipakai ya malah. Akhirnya mungkin Ida juga dari sisi marah karena hasil kerjaannya raib dipakai dengan pamannya pun nggak terima. Akhirnya di situ perang mulut diusirlah si Ida sama si pamannya, pergi kamu, jangan di sini lagi. Katanya seperti itu. Lihat saja saya tidak akan bikin kamu hidup di dunia ini, bilangnya. Pamannya bilang begitu ke si Ida. Si Dede akhirnya kan berpikir, kenapa kok pamannya kok sampai ngancem pengen si Ida tidak akan hidup di dunia ini. Berarti kan selama ini yang bikin dia sakit di Arab, kiriman-kiriman kemarin itu kan berarti kan sudah jelas si pamannya Ida itu si Tholib yang buat santet itu, yang buat clue itu, yang ngirim dukun juga berarti termasuknya si pamannya itu si Tholib. Pulanglah si Ida sama si Dede itu ke Cirebon, ceritalah ke Mas Budi, diceritakan Mas Budi udah ditemuin. Akhirnya si paman Tholib mengakuin
bahwa uangnya tersebut dipakai, bahwa uangnya tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya. Tapi sebelum saya pulang Mas Budi, saya diancam. Ceritaan si Dede ke Mas Budi, ceritaan Ida ke Mas Budi, saya diancam, saya tidak akan buat kamu hidup di dunia ini. Mas Budi akhirnya punya pikiran, jangan-jangan si Ida mau dibikin meninggal. Pantes selama ini dia sakit-sakitan apa, sampai kirim dukun, kirim apa, sampai mau dibikin meninggal. Dari situ suaminya Ida itu tidak terima Mang karena istrinya mau dibikin meninggal. Akhirnya nekat si Dede, daripada istri saya meninggal, mendingan dia dulu yang meninggal. Gimana caranya Mas Budi? Mas Budi bilang ke si Dede, ya kalau mau meninggal mah ya kamu siap nggak nganggung resiko dosanya? Dosanya apa? Ya habru minallah. Saya bisa saja istilahnya bikin dia meninggal, tapi bukan dengan saya ya, dengan lewat perantara. Apa perantaranya? Kata si Dede, beliin ayam cemani hitam aja 2 biji. Nanti ayamnya saya asmak, jati diri si paman, jati diri sama si dukunnya itu dimasukin ke dalam ayam. Kamu siap nggak ayam tersebut? Kalau misalkan saya ayam tersebut gimana? Ya wallahu alam, ya mereka meninggal. Mas Budi bilang seperti itu. Nekatlah si Dedenya, udah saya siap apapun resikonya, daripada. Idahnya setuju? Idahnya pun setuju, karena idahnya pun kan sudah merasa sakit hati sama pamannya. Ya mungkin dia karena sakit hatinya kan, setelah sekian lama kerja bertahun-tahun, uang dikumpulkan raib begitu saja, dan pulang ke Indonesia pun setelah nikah sama Dede dia tidak punya apa-apa Mang karena uangnya sudah raib, uangnya pun sudah habis digunakan sama pamannya. Akhirnya idahnya pun setuju, si Dedenya pun setuju, sepakat pada waktu itu Mang untuk membelikan ayam cemani 2 ekor. Itu saya, Mas Budi, Dede cari ayam cemani Mang yang bener-bener hitam semuanya. Tidak sampai mata-matanya pun hitam, sampai kuku-kukunya hitam. Katanya kan ayam cemani juga kan ada berbagai macamnya Mang Kalau yang bagus kan yang semuanya serba hitam. Dari matanya, kukunya sampai jenggernya pun hitam semua. Itu saya nyari sampai ke daerah Tasik waktu itu Mang nyari ayam. Sepasang 2 ayam cemani itu beli waktu itu 4 juta. Dicek sama Mas Budi masuk kriteria apa enggak ini ayamnya, untuk di asmanya, untuk di ditarik kekuatannya. Kan itu kan saya juga nggak kurang begitu paham ya Mang. Katanya kan ayam cemani itu kan punya kekuatan mistis juga, katanya, konon katanya. Akhirnya dibelilah ayam tersebut seharga 4 juta. Sehat normal ayamnya. Perjalanan dari Tasik pulang ke Cirebon sehat. Datang di rumah Mas Budi, ayam dilepas, dikurung, sehat normal ayam tersebut. Ya mungkin memang namanya ilmu gaib ya Mang. Mungkin dukunnya pun sudah mantau, ini mau akan ada hajat nih, sembelih ayam. Tiba-tiba si ayam yang tadinya sehat mati seketika Mang Ayam cemani itu mati, dua-duanya mati. Padahal nggak diapa-apain. Begitu nyampe di rumah, dikurungin, ditaruh, dikasih makan, dikasih minum, ya normalnya ayam aja. Begitu mau dikerjakan, mau diasma, itu ayam mati, tiba-tiba mati, dua-duanya mati. Begitu dilihat, mungkin dengan mata batin Mas Budi, ternyata ayam ini ada yang nembak jarak jauh dengan ilmu hitam. Makanya ayamnya tiba-tiba mati seketika.
Mau tidak mau akhirnya cari ayam lagi untuk yang kedua kalinya. Waktu itu carinya nggak ke daerah situ lagi, beda tempat. Mungkin siapa tahu dapat yang lebih murah, barangkali lebih murah harganya, ke daerah Kuningan. Dapat juga, memang harganya lebih murah dapat harganya lebih murah. Waktu itu cuma selisih 500.000 sih, yang beli 2 pasang itu 3,5 juta. Tapi sebelum dibawa pulang, ayam tersebut ya karena berdasarkan pengalaman yang pertama, ayam tiba-tiba begitu sampai rumah mati, akhirnya sebelum dibawa pulang itu ayamnya dipagar goib dulu. Katanya sih kalau ada untuk menyerang dia tidak mungkin kena lah, ya akan terlindungi. Dapatlah ayam tersebut dari Kuning, ya waktu itu bertiga juga nyarinya, saya, Dede sama Mas Budi. Dapat dari Kuningan, terus dibawa pulang lah ke Cirebon lagi. Itu ayam bener, waktu itu kejadiannya hari Rabu. Itu kan mau dikerjakannya pas malam Jumat untuk potongnya. Berarti ayam itu kan nginep hari Rabu, nginep semalam, hari Kamis ke malam Jumat. Itu bener-bener ayam dijagain kayak ngejagain apa. Saya sama Dede ngejagain ayam itu malam gantian, gak tidur, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan lagi. Akhirnya begitu lepas maghrib hari Kamis, baru ayam tersebut mulai di asmak. Sebelum di asmak pun si Dede sama Ida pun ditanyain dulu, siap mau melakukan hal ini, siap resiko dosa saya tidak mau menanggung, habluminallahnya ijab qabul lah pada waktu itu antara Mas Budi dengan Dede dan Ida. Dalam hal ini Mas Budi bilang, saya hanya ingin menolong untuk kesembuhan kamu dan supaya juga untuk membasmi ilmu-ilmu santet yang berkeliaran yang gak karuan dipergunakan yang tidak hal benar. Saya mau melakukan seperti ini untuk menolong. Waktu itu kondisi Ida masih sakit ya? Masih sakit-sakitan masih sakit-sakitan, kayak apa ya, Ida itu kayak tidak ada gairah hidup, bawaannya lemes, selalu apa, deg-degan itu gitu kayak gitu, kayak orang kena telu aja. Nah, sebelum ayam itu di asmak sama Budi, sempet saya juga berantem lagi sama dukun serangan, setiap malam serangan itu tidak datang, selalu serangan dari dukun itu datang. Begitu diserang kayak besi patung itu masuk ke sini, sampai saya nggak bisa gerak, sakit sekali. Begitu ditarik sama Mas Budi, dada saya dipukul, ditarik sama Mas Budi, diwujudin wujud patung patung kecil. Katanya sih patung tersebut buat nyerang ayam tersebut supaya ayamnya mati lagi. Kebetulan kena kehalangan saya, akhirnya saya yang kena. Alhamdulillahnya saya nggak apa-apa, hanya merasakan bener-bener kayak sakit dada ditusuk aja. Waktu itu pas malam, tepat jam 12 malam, Dede yang motong ayam cemani tersebut dua-duanya dipotong sama Dede, ayam cemani. Begitu dipotong, saya di situ, saya pun menyaksikan, Mas Budi pun menyaksikan, istri saya pun menyaksikan, Dede menyaksikan, Idahnya pun menyaksikan. Begitu dipotong ayam cemaninya itu kayak suara petasan. Begitu motong ayam itu, ayam dipotong bunyi seperti itu. Yang satunya dipotong lagi. Begitu dipotong lagi sama bunyinya begitu. Begitu dipotong kan dimasak ayam tuh, dicabutin bulunya. Begitu dibuka, kedua ayam tersebut di dalam perutnya itu isinya macam-macam.
ada paku, ada beling, ada potongan silet, ada pasir, ada rambut, ada keris kecil di dalam perut ayamnya. Itu di luar nalar sama sekali, di luar nalar sama sekali. Masa di perut ayam ada seperti itu? Tapi ayam itu memang tidak dikhususkan untuk dimakan ya Mang. Begitu hanya untuk dilihat dalamnya, memang ada benar-benar benda-benda yang aneh lah. Ya ini sih, aduh, bagaimana Mang ya? Di luar kekuasaan Allah ini ya, benar-benar kekuasaan Allah ya. Si Idah dan si Dedeh itu telepon ke Karawang, ke kerabat saudaranya. Ternyata alhasil motong ayam tersebut, pamannya dia meninggal dan mungkin dukun bayarannya ya Mang. Dukun bayarannya si pamannya pun juga meninggal. Saya pun gak ngerti bisa seperti itu. Itu tahu dari mana dukunnya meninggal? Kerabatnya ada yang tahu juga? Karena rumahnya si Paman Tholib itu katanya tidak berjauhan dengan rumahnya si paranormal itu Mang. Jadi kerabatnya tahu kalau yang ngerjain ini si dukun itu? Enggak, jadi gini, pada waktu itu keesokan harinya kan setelah si Ida sama si Ade kan nggak pulang ke sana, via telepon ke kerabatnya juga, pura-pura nanya kabar Paman Tholib gimana kabarnya, sehat apa tidak. Si kerabatnya memberitahukan bahwa Paman Tholib itu meninggal tadi malam. Dan ada pun sebelah sana tetangga desa katanya pun orang pinter, si katakanlah Abdul lah, Pak Abdul juga meninggal juga pada malam itu juga. Ya saya juga wallahu alam Mang. Ibarat setelah kejadian potong ayam tersebut, keesokan harinya orang dua ini meninggal. Setelah itunya selang 3-4 hari itu penyakitnya berangsur-angsur sembuh. Yang awalnya badannya kurus, akhirnya gairah hidupnya sudah ada, nafsu makannya udah ada, terus semangat hidupnya sudah ada lagi, kembali ceria lah, kembali ceria dan kayak menjalani kehidupan sudah normal lagi Mang. Memang di luar bener-bener ini telat sedikit Mas Budi nolong saya, kayaknya saya juga ikut lewat, saya pun di sini bekas cakarannya juga banyak Mang. Setelah itu Idah kembali ke TKI? Enggak Mang. Kebetulan setelah itu, setelah Idah itu sembuh dan lepas dari penyakit buatan santet sama tuh itu, Idah tidak melanjutkan pergi ke Arab. Dia lebih memilih untuk tinggal bareng dengan suaminya si Dede ini, merintis usaha, sampai sekarang pun masih sehat walafiat. Ya. Oke. Dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulannya, hikmahnya itu ya banyak sekali. Jadi orang susah ya cari orang percaya yang bisa dipercaya ya. Betul. Bahkan saudara sendiri, itu saudara sendiri masih tega makan ya, uang hasil keringat keponakannya yang sudah berpuluh-puluh tahun bekerja sampai meninggalkan negara kita untuk jadi TKW, tapi uangnya tetap digunakan untuk kepentingan pribadi. Oke lah kalau uang dimakan ya, jangan sampai ada ujungnya lagi, buntutnya diteluh segala macam ya mungkin mati. Karena takut mungkin ya, takutnya istilahnya si keponakannya si Idah ini menuntut, akhirnya kan mungkin ya namanya orang-orang seperti itu kan berpikirannya pendek, makanya ibaratnya udahlah supaya saya tidak diminta uangnya, supaya tidak ini dibikinlah supaya pengennya sudah dianggap selesai, makanya dengan cara seperti ngambil jalan singkat seperti itu. Ya, padahal bayar dukun juga nggak murah ya. Mungkin ya tidak murah, apalagi sampai keilmuannya yang cukup tinggi seperti itu kan, bukan istilahnya bukan dukun sembarangan ya, lah. Itu hitungannya jutaan tuh ya. Ya mungkin bisa lebih dari itu Mang. Oke. Baik, ada pesan mungkin untuk penonton?
pesan saya untuk penonton, ya kita belajar dari kehidupan kita pribadi, hiduplah apa adanya, syukuri apa yang didapat, nikmati yang diberikan. Istilahnya kita selalu bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang kita didapat. Insya Allah kalau kita pergunakan dengan baik, insya Allah rezeki itu akan barokah. Mungkin begitu saja Mang Ya, terima kasih Mas Bambang, kisahnya menarik sekali ya. Dan Sobat Malam Mencekam, sampai di sini dulu kisah dari Mas Bambang. Jangan lupa untuk menyaksikan video Malam Mencekam berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.